biasa dilakukan. Ibu biasa melakukan ruqyah, bapak biasa melakukan ruqyah. Seperti tatkala kita datang ya, melayat orang yang sakit, lalu kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah. Nah, meminta kesembuhan itu adalah ruqyah. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi sebetulnya sudah tidak asing. Hanya saja ya, banyak yang belum paham tentang ruqyah. Nah, kembali ke tema tadi, bahwa ruqyah syariah sangat bermanfaat bagi orang yang sakit dalam rangka mencari atau menjemput kesembuhan. Namun kebanyakan di masyarakat ruqyah suka dihubungkan atau dikaitkan dengan gangguan-gangguan non medis. Ya, dengan kesurupan dan lain sebagainya. Karena penyakit secara garis besarnya itu terbagi 3 bagian. Ada penyakit yang murni penyakit medis. Murni penyakit medis. Nah, itu insya Allah bisa ditangani oleh dokter. Bisa menggunakan obat-obatan yang pertama ya, pertolongan pertama dari obat-obatan warung mungkin ya, seperti sakit kepala, wasilahnya minum Oskadon, Bodrek, Paramek dan lain sebagainya. Nah, ada juga penyakit non medis. Nah, ini yang suka dihubungkan dengan ruqyah. Apa penyakit non medis? Yaitu suatu penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Ya. Alhamdulillah saya juga sering ada undangan baik dari klinik Cisanca, Intan Husada atau RSU Dokter Selamat ya. Nah, apalagi kalau di klinik Cisanca salah satu dokternya ada yang sudah akrab. Jadi tatkala beliau ya, mengobati pasien, ternyata menurut ilmu kedokteran ini pasien normal, tidak ada penyakit, tapi pasiennya merasakan sakit. Nah, itu biasanya nelpon, Ustaz, kadieu aya ruqyaheun, Dokter Daud biasa suka manggil langsung. Kadieu aya ruqyaheun. Nah, ada seperti itu. Jadi, ada penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Nah, itu biasanya menggunakan ruqyah. Dan ada juga penyakit yang double istilahnya. Medisnya ada, non medisnya juga ada. Nah, seperti itu. Nah, semua penyakit baik medis, non medis ataupun dua-duanya ada, insya Allah itu bisa dibantu dengan terapi ruqyah syariah. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu setelah mengenal tentang keutamaan ruqyah syariah, silahkan amalkan. Insya Allah tatkala kita istiqomah mengamalkan, kita akan diberikan kesembuhan. Dan mungkin ya, mungkin ibu bapak ada yang belum tahu ya. Salah satu semangat saya untuk mengembangkan atau mengenalkan tentang terapi ruqyah syariah kepada masyarakat, karena dulunya saya pasien. Jadi pernah ada penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Istilah kalau sekarang sakit kepala sebelah, migrain, itu susah sembuhnya. Terus ada penyakit was-was. Kalau dulu namanya istilahnya betah di zaman. Jadi suka berlama-lama di WC, padahal di WC nanti namanya. Nah, itu hati-hati, karena WC itu tempat jin. Maka dianjurkan tatkala kita masuk WC ya, masuk dengan kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Dulu saya seperti itu, ada gangguan suka berlama-lama di WC dan was-was. Tiap wudu, selesai wudu, pas keluar perasaan tidak sempurna, perasaan batal, diulang lagi. Hampir setiap mau melaksanakan sholat, wudu tidak cukup 1-2 kali, rata-rata 3-4 kali. Karena ada penyakit
was-was. Nah, alhamdulillah setelah mengenal terapi ruqyah syariah lalu diamalkan, alhamdulillah was-was tidak ada, migrain, penyakit-penyakit lain juga tidak ada. Tapi tentu itu butuh kesabaran. Kan urang mah sok hoyong anu instannya, ujug-ujug langsung mah sembuhnya. Eta mah sulap atuhnya. Nah, dan saya juga pernah ada pasien dulu di daerah Cikajangan, rahasia bukan mah kampung nama sareng orang. Ada seorang ibu-ibu bahkan seorang guru yang hampir mirip, bahkan itu lebih parah. Kalau di jamban minimal 4 jam. 4 sampai 6 jam. Jadi betah we cenah bawaan teh. Padahal terus beres ibak sambil gosok-gosok itu cenah usaha dindingnya. Jadi betah berlama-lama sampai segitunya, parah. Dan itu hampir ya beriringan dengan tadi penyakit was-was. Ada penyakit minder kan ya. Nah, bahkan ada beberapa ciri ya. Jadi memang gangguan jin, sihir itu tidak bisa kelihatan secara langsung, tidak bisa. Tetapi kita bisa mengenal apakah di tubuh ini ada gangguan jin atau tidak. Kan ditinggal kieu mah biasa, abdi kitu tiasa ninggal, di ibu aya jinan sareng teu, di bapak. Tetapi kita bisa merasakan dengan ciri-cirinya. Pertama, ada ciri di waktu sadar. Di waktu sadar biasa. Nah, ciri ya, orang tersebut ada gangguan jinnya. Nah, salah satunya orangnya emosian, gampang naon, gampang emosi. Nah, orang yang gampang emosi, nah itu kena gangguan. Ya. Maka insya Allah bisa dibantu dengan terapi ruqyah. Biasakan terapi ruqyah. Ya, insya Allah nantinya akan menjadi penyabar. Tidak gampang emosi. Ya. Dan Nabi memberi kabar gembira, orang yang tidak emosian akan diberikan surga. Ku anak-anak TK mungkin soal ayatnya, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, orang yang emosi ya, bahkan gampang tersinggung, nah, subhanallah. Ya. Padahal biasa-biasa, yang ngobrol itu biasa-biasa, tidak menyinggung, tapi gampang gitu. Nah, kasebatna teh sensitif. Nah, jadi yang pertama emosi. Yang kedua sering ragu, was-was, takut yang berlebihan. Nah, dulu saya pernah mengalami, kalau mau ke WC atau ke jamban, walaupun ada di dalam rumah, kedaya nu nganter. Karena dalam pikiran itu muncul pikiran-pikiran negatif. Jadi dibayangkeun teh nu aneh-aneh, nu sieun-sieun, pantes tina bak teh muncul kepala gitu. Jadi maka istilah sepuh sok aya cilaka kupola sorangan. Jadi dibayang-bayang. Jadi sebetulnya gangguan itu masuk karena kita yang memancing, seolah-olah kita yang mengundang. Jadi adanya was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas, yang berlebihan, nah itu juga gangguan. Yang ketiga adanya dorongan kuat untuk melakukan maksiat. Tetiasa dihalangan padahal hati sudah mengingkari. Hati menyadari bahwa ini perbuatan dosa, ini dilarang oleh Allah, tapi tetap aja dilakukan. Bahkan istighfar sering dibaca, tapi masih tetap melakukan maksiat. STMJ. Salat terus maksiat, jalan terus aja, berulang, sampai kita merasa capek pada diri. Ya Allah, kenapa diri ini? Istighfar dibaca, tobat dilanjutkan, tetapi terus melakukan maksiat. Nah itu hati-hati, itu ada gangguan jin. Ya. Terus yang keempat, sulit khusyuk dalam melakukan sholat.
sulit khusyuk dalam melaksanakan sholat. Memang di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 dikatakan, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Pasti bahagia orang-orang yang beriman. Yang beriman yang bagaimana? Yang Allah katakan pasti bahagia. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Nah. Pantesan orang anu beriman dikatakan bahagia tatkala sholatnya khusyuk. Ternyata khusyuk teh hese, sulit ya. Nah, orang yang sulit mengerjakan sholat khusyuk, nah itu bisa terindikasi kena gangguan. Ya, maka dianjurkan sebelum kita sholat biasakan baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Minta perlindungan sama Allah supaya sholat kita bisa khusyuk, supaya kita dijauhkan dari godaan setan. Karena setan akan terus menggoda. Bahkan setan mah ngagoda teh istiqomah, Bu. Henteu kapokan. Contoh ringan. Silahkan rasakan oleh kita masing-masing ya. Jangan menilai orang lain. Ini menilai amal kita saja. Tatkala kita mendengar azan, contoh, Allahu Akbar, suka ada bisikan, keun namanya oge adan. Keun mah ngantosan qomat. Itu sebetulnya adalah serangan setan menggoda kita supaya kita melalaikan sholat, supaya tidak mengerjakan sholat di awal waktu. Bahkan ada larangan ya dari setan kita mengerjakan sholat. Contoh ringan make jeung aya kertegnya ti setan teh sapertoskeun kieu, geus teu salat wae. Salat ti baheula tos sabaraha puluh tahun anggar wae sangsara, susah dan lain sebagainya. Tuh lihat tetangga tara ka masjid, tara salat, hidupnya sejahtera. Akhirnya kalau orang-orang yang awam, yang bodoh banyak yang tergoda lalu berhenti mengerjakan salat. Nya mending jika tetangga geuningan teu salat ge beunghar, usahana lancar. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita ada ilmu, nah kita akan melawan. Kumaha ngalawanna, Bu? Tos terang. Kedah dilawan lamun aya kerteg anu ngahalangan ya atanapi nu miwarang liren salat, kedah kumaha ngalawanna? Yakin itu adalah bisikan setan. Ya. Carekan we setannya. Setan. Agak setan. Saya mah tidak akan berhenti melaksanakan sholat. Karena sholat adalah kewajiban. Adalah perintah dari Allah. Contoh. Cik bu kinten-kinten. Pami kurang dilawan, setan bakal liren ngagodana. Moal. Setan akan cari cara yang lain. Atau biasa disebut dengan jurus kedua. Mengeluarkan jurus yang kedua. Nah, yang kedua, setan akan berupaya supaya kita melalaikan sholat. Tatkala umat manusia susah disuruh berhenti sholat, maka setan akan berusaha supaya manusia lalai melaksanakan sholat. Ya seperti tadi, kalem namanya oge ada, kewe tos komat teh karek oge komat. Gitu ternyata aya nu ngalaleukeun gitu, 1:30 ge masih bisa. Jam 1, setengah 2, jam 2 masih bisa. Nah, sehingga banyak terjadi di kalangan umat Islam, ya termasuk kita kadang suka melaksanakan sholat nama sholat, tetapi sering diakhirkan. Sholat duhur ka asaran, sholat asar ka maghriban, sholat maghrib ka isaan, sholat isya ketiduran. Tos diwartosan Bapak tos jam 1 keun jam 2 ge bisa, tos jam 2, jam setengah 3 baru ke jamba beberes. Arepek teh da ninggal kalalotor ibah heula.
Atuh jam setengah 3 lewat 10 menit baru beresnya terus gitu wudu. Angkat ke masjid jam 3 kirang 10 menit. Namanya sholat naon teh? Sholat duhur. Tos beres teh sholat duhur baru keluar masjid, kakuping suara adzan asar. Kumaha bahasana? Alhamdulillah. Bakatku nikmat salik di dunia. Namanya ge sholat duhur tos asar deui. Padahal duhurna di asarnya, nah di akhirnya dilalaikan. Nah, itu orang-orang yang terperangkap oleh syaitan. Nah, itu salah satu ciri adanya gangguan setan. Maka kalau kita tidak mewaspadai, tidak meminta perlindungan sama Allah melalui ruqyah, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa melalaikan sholat. Itu salah satu cirinya. Yang kelima, sesak napas dan ngantuk berat. Nah, itu juga salah satunya ada indikasi gangguan jin. Dulu pernah menangani salah satu pasien dari sebelum Cipanas depan Hotel Augusta ada yang punya penyakit sesak sudah 10 tahun. Nah, jadi bisa dijadikan ciri ya. Kalau ada penyakit sesak dan sudah lama, nah itu bisa terindikasi memang ada medis, tapi mungkin juga ada non medisnya. Kan tadi sudah diterangkan bahwa penyakit ada murni penyakit medis, ada murni penyakit non medis, ada juga yang dua-duanya medis dan non medis. Nah, sebaiknya ya selain kita ikhtiar secara medis, nah dibarengi dengan ikhtiar secara non medis, yaitu dengan ruqyah syariah atau biasa disebut dengan terapi Al-Quran. Yang keenam, melemahnya hati. Melemahnya hati, minder, suka menghayal, melamun. Nah, sok aya nu sok sering ngalamun. Nah, tekenging ngalamunnya. Ti ayeuna mah margi itu memancing datangnya gangguan jin dan mungkin bisa lebih parah. Nah, ti ayeuna mah teu kenging ngalamun. Kedah miceun mun. Jadi dipiceunan ti ayeuna mah. Tong diala. dibuang jauh-jauh. Kieu enang geus gado sambil menghayal jikalau andai kata umpama misalnya. Terus we jikalau andai kata umpama misalnya. Nah, itu hati-hati. Nah, itu adalah gangguan ciri. Jadi orang yang suka melamun ciri bahwa orang tersebut kena gangguan jin. Yang ketujuh, merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh. Ya, semisal pusing di kepala, nah, ya seperti yang dulu saya rasakan ya. Mendengung di telinga, pegal di bahu ya. Atau di paha, sakit gigi. Sakit gigi yang tidak kunjung sembuh ya. Daripada sakit gigi lebih baik. Mata, tenggorokan, lambung, dada sesak tanpa sebab yang jelas. Nah, itu sama, ada terindikasi gangguan. Nah, yang kedelapan, memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas untuk zikrullah. Nah, itu ya. Jadi berat, malas untuk melakukan ibadah, itu juga terindikasi adanya gangguan. Terus depresi, ya, stres, ya. Depresi atau stres. Stres obatnya ada yang hafal? Stres obatnya iman dan takwa. Jadi tidak bisa dengan obat-obatan medis. Nah, kemarin ya, ini harus hati-hati juga ya. Kemarin ada di sekitaran daerah Karangpawitan ya. Seorang mahasiswi yang stres, kemungkinan tadinya ada ya tugas-tugas gitu. Terpikiran ya, merasa berat ya, yang akhirnya malam kurang tidur, makan juga ya jadi tidak enak gitu ya. Akhirnya depresi, stres, jadi ngaco. Banyak seperti itu. Atau orang-orang yang mempunyai katakanlah keinginan
Ya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan, keadaan, kenyataan. Ya. Nah, jadi kalau ada yang katakanlah yang kesurupan, belum tentu itu kesurupan jin. Saya pernah beberapa kali lah di daerah Pasirwangi, ya, ada yang katakanlah cek orang tua mah, Ustaz, barangkali ibu teh cenah kasurupan wae, da sering nangis. Teras deui S3 surah seri sorangan gitu ya di kamar. Nah, pas di ruqyah tidak ada reaksi karena beda. Kalau orang yang kesurupan jin itu reaksinya biasanya ada hawa panas. Ini tidak ada reaksi. Nah, akhirnya saya berusaha dengan orang tuanya kumpul, tapi ini rahasia. Mungkin anak ibu ini ada keinginan. Nah, ada keinginan terpendam, tidak berani mengungkapkan ke orang tua karena dirasa tidak mampu. Akhirnya kepikiran terus, jadi ya seperti tadi. Ternyata pengen punya laptop. Nah, pernah juga yang dari Copong, ya akal-akalan seperti itu, ngamuk dan lain sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya pengen motor. Dan ada yang lebih lucu di daerah Tanjung, ya. Seorang pemuda ngamuk-ngamuk, nah, ternyata pengen kawin. Dan pacarnya tidak direstui orang tua. Tos samingon sana ibu budak teh jadi kieu gitu. Nah, ternyata pas duduknya ada teh reaksi naon-naon. Ibu cobi ceng kantunkeun da eta mah abdi sareng pamagetnya, pami sareng istri mah tarawantun. Ayeuna mah ceng abdi bade paduduan heula. Tah di harewosan we. Ceng da apal di dinya teh teu naon, hayang naon. Nah, ternyata nyarios ya, bahwa udah pacaran lama ya, suka saling suka, pas wawartos kasepuhna tidak direstui. Nah, seperti itu seueur tentunya. Nah, jadi jantan ulah oge gitu nya, sedikit-sedikit gangguan jin, sedikit-sedikit belum tentu gitu. Yang tadi diutarakan hanya sekedar ciri, ya, hanya sekedar ciri. Tidak 100% bahwa ciri yang tadi yang terasa gangguan jin, belum tentu juga. Ada penyebab-penyebab lain. Jadi yang ke-10 sering kesurupan, baik separuh ingatan atau secara total. Jadi yang kesurupan juga ada yang setengah-setengah. Setengah emut, setengah henteu. Jadi cara Ustaz di emutan mah emut biasa, tapi ya aya nu nyanak gerak. Ada yang menguasai. Nah, itu setengah, ya. Ada yang total. Totalnya teh emut sama sekali. Ya. Teh emut sama sekali. Yang ke-11 sering mendengar bisikan. Ya. Sering mendengar bisikan. Mungkin itu sebagian lah. Masih banyak ya ciri-ciri. Kalaupun nanti pengen tahu satu-satunya saya share ke Kang Dodoy, ke Kang Dodoy ya. Jadi waktu sadar ciri-cirinya apa saja, waktu tidur ya, diantaranya secara garis besar, kalau waktu tidur sering mimpi buruk, ya. Sering mimpi buruk. Kalaupun dengan hal-hal perjodohan, sering mimpi berpacaran atau mimpi bersetubuh. Biasanya mah orang tersebut kalau berpacaran selalu gagal. Kalau ada yang suka, kalau pas serius membatalkan, sering gagal nikah. Nah, seperti itu. Itu ada terindikasi gangguan-gangguan jin. Nah, langsung saja kita akan membahas, kan itu ciri. Nah, sekarang bagaimana cara menangani, ya. Cara menangani orang-orang katakanlah yang ada salah satu keluhan, salah satu ciri yang tadi disebutkan, baik waktu terjaga ataupun waktu tidur. Secara umum contoh, orangnya emosian atau berat, malas untuk melakukan ibadah, contohnya, atau sering melamun, ya, dan lain sebagainya. Nah, cara mengamalkan ruqyah syar'iyah ini sangatlah mudah, ya. Dikatakan sangatlah mudah, ya, asal kita tahu ilmunya. Sangatlah mudah, jangan dibuat susah, ya. Sangat mudah. Di antaranya pertama, kita biasakan tilawah Al-Quran minimal pagi dan sore, ya. Ya, mudah-mudahan bisalah one day one juz, ya. Satu hari satu juz dibiasakan, ya.
Tapi niatkan biasa lillah. Niatkan lillah, hanya saja kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran yang hamba bacakan, lindungilah hamba dari gangguan-gangguan jin, setan dan sebagainya, dari sihir, ya. Terus contoh kalau ada yang punya keluhan, berikanlah hamba kesembuhan. Hanya kepadamulah hamba beribadah dan hanya kepadamulah hamba memohon pertolongan. Ya. Hamba yakin hanya Engkaulah ya Allah yang bisa menyembuhkan hamba. Nah, seperti itu. Itu diulang-ulang, dibiasakan. Ya. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit keluhan-keluhan, ciri-ciri yang tadi insya Allah akan hilang dan nantinya total sembuh. Bahkan tatkala ibu dan bapak sudah membiasakan terapi Al-Quran, insya Allah kedepannya tidak akan menggunakan obat-obatan kimia. Abdi getos aya pengen 10 tahunannya. Kalau dulu sakit, meser bodrek paramek ayeuna mah sakit tempelkeun tangan, baca Al-Falaq, An-Nas minimal ya. Atau Al-Fatihah, mangga bebas surat nama. Seluruh surat Al-Quran, seluruh ayat Al-Quran bisa dipakai untuk ruqyah. Karena Allah telah menjanjikan bahwa Al-Quran Allah turunkan sebagai syifa, sebagai penyembuh. Syaratnya pertama kita harus yakin tanpa ada ragu sedikit pun. Jadi jangan ada keraguan. Hanya gitu, apa betul hanya dibacakan surah Al-Fatihah bisa sembuh? Nah, ya. Jadi hilangkan perasaan keraguan, was-was seperti itu. Lakukan saja. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua istiqomah. Ya. Karena kita menyadari kita manusia biasa yang banyak dosa, banyak hilaf, ya. Walaupun Allah kuasa dibacakan satu kali langsung sembuh, tapi kita sadar diri, ya mungkin butuh proses, ya. Terus dibacakan, diulang-ulang. Nah, insyaallah setelah rutin istiqomah, Allah akan berikan kesembuhan. Karena mungkin di awal Allah akan menguji kesabaran kita. Allah akan menguji kesabaran kita. Itu. Jadi syaratnya yakin dan istiqomah. Dan ada yang semuanya penting memang, tapi ada mungkin bisa dikatakan lebih penting. Keberhasilan dari terapi Al-Quran, keberhasilan dari terapi ruqyah diawali dengan taubat dan pengakuan dosa kepada Allah. Diawali dengan taubat dan pengakuan dosa. Di antaranya contoh baca istighfar terlebih dahulu. Baca ta'awudz, baca basmalah, istighfar terlebih dahulu, baca kalimat thayyibah la ilaha illallah, ya, baca sholawat, lalu berdoa kepada Allah, ikrar taubat. Ya Allah, hamba niat bertaubat dari segala dosa yang telah hamba lakukan dari semenjak akhir balik sampai saat ini, terutama dosa-dosa besar, dosa-dosa syirik yang pernah hamba lakukan. Nah, seperti itulah. Ada ikrar terlebih dahulu. Jadi keberhasilan ruqyah, terapi Al-Quran akan terasa manfaatnya tatkala diawali dengan pertaubatan. Menyesal kita pernah berbuat dosa. Karena yakin setiap yang terjadi kepada kita itu diakibatkan dosa-dosa kita. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang terjadi kepada kita yang bentuknya kebaikan, itu yakin langsung dari Allah. Tapi apa saja yang terjadi kepada kita, suatu musibah, keburukan, maka kata Allah, famin nafsik, itu diakibatkan dari perbuatan diri kita sendiri. Maka kita akui. Maka saupami aya nu terjadi bu musibah, kehilangan apapun bentuknya, jangan mencari kambing ulah milarian meh hideung sesah. Yang disalahkan diri sendiri. Segera introspeksi diri. Mungkin ini adalah kesalahan saya.
Jangan membiasakan mencari kesalahan orang lain. Nah, di masyarakat itu masih ada terjadi seperti itu. Yang dagang tadinya, yang jualan tadinya rame, terus jadi sepi. Saya cari calon tadi nama rame, akhirnya jadi sepi. Eta gara-gara tatanggi. Nah, gara-gara tatanggi bukan naon teh, buka icalan, boanya nganggo menyem-menyem, nganggo teu pararugu. Jadi singkirkan pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka buruk. Ya. Kita meyakini bahwa secara hakikat itu terjadi atas izin Allah. Walaupun jangankan satu orang, seluruh dunia, ya, seluruh makhluk ingin mencelakai kita, ingin membuat madorot kepada kita, Allah tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, seluruh makhluk ingin menyelamatkan, ingin menjaga, melindungi kita. Allah turunkan azab, Allah turunkan siksa, tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan ada yang bisa menghalangi turunnya azab kepada kita. Jadi yakin seperti tadi ya. Insya Allah akan bermanfaat, akan terasa manfaatnya. Siap Bu praktek? Siap praktek? Ya. Prakteknya diawali dengan pertaubatan. Ya. Kita baca ta'awudz, kita baca bismillah, kita baca istighfar, diulang-ulang. Ingat, Nabi saja seorang Rasul yang maksum dari dosa. Allah telah jaga bahwa Nabi tidak akan melakukan dosa. Beliau tiap hari beristighfar. Di dalam salah satu hadis ada yang mengatakan 70 kali, bahkan ada yang menyebutkan sampai 100 kali. Itu seorang Nabi yang tidak pernah melakukan dosa. Hari urang ngosok dosa. Teu kaeta. Kita yang setiap hari melakukan dosa jarang beristighfar. Nah, maka biasakan istighfar. Dan ternyata bisa nanti dicari, ya saya lupa lagi hadisnya. Syaiton atau iblis pernah buka kartu, buka rahasia. Ya. Jadi kata iblis, aku akan menghancurkan manusia, ya, supaya tidak ingat kepada Allah. Aku sibukkan mereka dengan makanan-makanan enak, dengan minuman, dengan pakaian, dengan hiburan, piknik dan lain-lain. Tetapi ada manusia yang bisa menyerang bahkan mengalahkan aku, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi kalau kita ingin dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan, ya, dari golongan jin, lazimkan, istiqomahkan kalimat istighfar dan la ilaha illallah. Silakan tarik nafas terlebih dahulu. Kita akan sama-sama melakukan taubat. Semoga Allah menerima taubat kita. Kita akan ikrar kepada Allah supaya kita dibimbing, supaya kita dilindungi dari gangguan-gangguan, baik gangguan jin, sihir ataupun ain. Baca isti'adah dan basmalah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati hubungkan kepada Allah tatkala kita membaca isti'adah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Tatkala kita membaca basmalah, yakinlah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan keberkahan. Allah akan memberikan kemudahan. Apapun masalah, apapun urusan yang sedang kita hadapi, kita akan baca kalimah thayyibah, yang dengan kalimah thayyibah tersebut Allah menjadikan benteng, penghalang, supaya kita tidak bisa digoda oleh setan, supaya setan tidak mampu menggoda kita, supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah. Dan yakin, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir kalimat tatkala mau meninggal dunia, kalimat la ilaha illallah, maka dakhala jannah, orang tersebut akan masuk surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan kita, supaya lisan ini basah dengan zikrullah, hanya mengingat Allah, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, mengucapkan takbir. Yang ini merupakan kebiasaan para malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah.
Astaghfirullahalazim. 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 Doakan orang tua supaya mendapat ampunan Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari kita akan ikrar taubat kepada Allah. Silahkan diikuti. Ya Allah, hari ini hamba niat bertaubat ya Allah dari segala dosa yang telah hamba lakukan dari sejak akhir balik sampai saat ini, terutama dari dosa-dosa besar, dosa-dosa syirik yang telah hamba lakukan. Ya Allah, terima taubat hamba. Ya Allah, terima taubat hamba. Ya Allah, terima taubat hamba. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa hamba. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa hamba. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa. Ampuni ya Allah dosa ibu bapa hamba. Bagi ibu bapanya yang masih ada, doakan supaya mereka dipanjangkan usia, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Ya Allah, berikan kesempatan pada hamba supaya bisa membahagiakan orang tua hamba. Ya Allah, berikan mereka kesehatan lahir dan batin. Dan bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, doakan mereka. Ya Allah, orang tua hamba yang telah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Terima iman dan Islamnya ya Allah. Berikan keimanan, berikan kebahagiaan di kuburnya ya Allah. Hamba belum bisa membahagiakan mereka sewaktu di dunia, maka hari ini hamba berdoa bagi kebahagiaan mereka. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Berikanlah kenikmatan di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, jikalau di dalam tubuh ini ada energi-energi negatif, ada penyakit, baik penyakit medis ataupun non medis, ada gangguan, baik gangguan jin, sihir ataupun ain, atau apapun keluhan yang hamba sering alami, berat, malas untuk melakukan ibadah, sulit khusyuk dalam melaksanakan sholat, atau ada yang sering mimpi buruk, maka hamba meminta kepadamu ya Allah, berikanlah pertolongan kepada hamba, berikan hamba kesembuhan yang sempurna. Hanya kepadamu lah ya Allah hamba beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah hamba meminta pertolongan. Hamba yakin hanya Engkau lah ya Allah zat yang bisa menyembuhkan hamba. Hanya Engkau lah ya Allah zat yang bisa
menghilangkan semua keluhan-keluhan, semua gangguan-gangguan yang selama ini hamba rasakan. Berikanlah hamba pertolongan, berikanlah hamba kekuatan, supaya hamba senantiasa istiqomah di jalanmu, istiqomah melaksanakan ibadah, istiqomah dalam ketaatan, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu diantaranya surat-surat yang biasa dibacakan untuk terapi Al-Quran, untuk kesembuhan. Surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mangga dirutinkeun. Tiasa diaoskeun nganggo media, bade nganggo air mangga diaoskeun kana madu, tiasa nya mangga atanapi obat-obatan anu secara medis. Jadi dibantu dengan ruqyah, dibacaan heula obatna, nah terus dikonsumsi. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Syaratnya pertama tadi apa? Harus yakin. Yang kedua harus istiqomah ya. Dan tak lupa juga membiasakan tilawah Al-Quran setiap hari, minimal 1 juz ya, minimal 1 juz, biasakan ya.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti untuk lengkapnya, kalaupun ada yang mau konsultasi, bisa minta nomor saya ke Kang Dodoy. Ya, nanti di-share ke Kang Dodoy ciri-ciri gangguan, sekaligus tata cara terapi ruqyah mandiri secara full. Jadi ada gerakan, ada ikrarnya, nanti Kang Dodoy, Kang Dodoy di-share. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah